Perang Rusia-Ukraina telah memasuki hari ke-811 pada Selasa, 14 Mei 2024. Tentara Ukraina mengakui Rusia mencapai keberhasilan taktis setelah melancarkan serangan darat ke Kharkiv pada hari Jumat, 10 Mei 2024. Saat ini, pasukan Rusia bergerak menuju Vovchansk sekitar 5 km dari perbatasan Rusia, serta Lipsy di utara Kharkiv. Simak peristiwa dalam Perang Rusia-Ukraina hari ke-811 berikut ini. 1. Para pejabat Ukraina mengatakan sekarang cuma tersisa beberapa ratus warga yang bertahan di kota timur laut Vovchansk, desa di dekat wilayah Kharkiv di tengah pertempuran sengit. Rusia menyerang wilayah baru dalam kelompok kecil untuk mencoba memperluas garis depan dan memperluas kekuatan Ukraina, kata Gubernur wilayah Kharkiv, Oleh Shnyehubov. Situasinya sulit, urainya. 2. Shnyehubov juga mengatakan kalau pasukan Rusia bergerak menuju Vovchansk sekitar 5 km dari perbatasan Rusia, serta Lipsy di utara Kharkiv. Pasukan Ukraina mencoba membangun diri mereka di sebuah pabrik daging di pinggiran Vovchansk. Sekitar 5.700 orang dievakuasi dari dalam dan sekitar Vovchansk dan sekitar 300 orang lainnya didesak untuk pergi. 3. Tentara Ukraina mengakui Rusia mencapai keberhasilan taktis setelah melancarkan serangan darat ke Kharkiv pada hari Jumat, 10 Mei 2024. Saluran Telegram Deep State melaporkan Rusia telah merebut sekitar 100 km persegi, 39 mil persegi, wilayah. Ukraina terus-menerus melancarkan tembakan, termasuk dari drone, tapi sayangnya hal itu tidak menghentikan mereka, kata saluran tersebut. 4. Ketua Dewan Keamanan Ukraina, Oleksandr Litvinenko, menyebut Moskow telah mengerahkan puluhan ribu tentara untuk menyerang wilayah Kharkiv. Ada banyak orang Rusia, cukup banyak. Sekitar 50.000 orang berada di perbatasan. Sekarang ada lebih dari 30.000 orang yang datang, ungkapnya. Lalu, pada Senin, 13 Mei 2024, malam, sebuah rudal menghantam Korotych. Wilayah tersebut merupakan sebuah pemukiman dekat kota Kharkiv. Laporan polisi menyatakan serangan tersebut menewaskan seorang pria berusia 38 tahun dan melukai 3 orang. Serangan sebelumnya melukai seorang wanita berusia 71 tahun di Lipsy dan seorang pria berusia 69 tahun di kota Izium, kata gubernur. 5. Ukraina melancarkan serangan pesawat tak berawak ke Rusia bagian barat, kata sumber keamanan di Kiev kepada AFP. Drone tersebut menghantam terminal minyak di wilayah perbatasan Belgorod dan gardu induk listrik di wilayah Lipetsk. Roket menghantam wilayah Luhansk di Ukraina Timur yang berada di bawah kendali Rusia, kata Gubernur Leonid Pasechnik, seorang pejabat yang ditunjuk oleh Moskow. Serangan terhadap kawasan industri di kota Sorokne, yang dikenal sebagai Krasnodon dalam bahasa Rusia, menewaskan 3 orang dan melukai 4 lainnya, katanya. 6. Di wilayah selatan Kherson, 2 orang ditemukan tewas setelah sebuah bangunan tempat tinggal dihantam serangan udara, kata Kepala Administrasi Militer, Oleksandr Prokudin. Dinas Keamanan Ukraina, SBU, mengaku kalau pihaknya menggagalkan operasi Rusia di Kiev untuk meledakkan bom yang disamarkan dalam paket teh di pasar, dan sebuah bom mobil di luar kafe. Sebuah perusahaan pertahanan di kota Lviv di bagian barat juga menjadi sasaran. 2 agen militer Rusia ditahan karena dicurigai terlibat dan 19 alat peledak disita, kata kantor Kejaksaan Agung Ukraina. SBU mengatakan keempat bom Kiev dimaksudkan untuk diledakkan di ibu kota pada tanggal 9 Mei ketika Rusia merayakan kemenangan atas Nazi Jerman pada tahun 1945. Serangan Lviv dimaksudkan untuk terjadi pada bulan Februari, kata SBU. 7. Di Spanyol, Pompeu González Pascual, seorang pensiunan yang diduga mengirim bom surat ke PM Spanyol dan Kedutaan Besar Amerika Serikat, AS, dan Ukraina pada tahun 2022 diadili pada hari Senin, 13 Mei 2024. Jika terbukti bersalah, pria berusia pertengahan 70-an itu akan menghadapi hukuman 22 tahun penjara. 8. Presiden Rusia Vladimir Putin belum lama ini mengganti pejabat tinggi pemerintahannya. Sebagaimana diketahui, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu dicopot dari jabatannya kemudian digantikan oleh mantan Wakil Perdana Menteri Rusia, yang punya latar belakang ahli ekonomi, Andrei Belousov. Menanggapi keputusan tersebut, Departemen Luar Negeri AS menyebutnya sebagai tanda keputusasaan Putin.
9 partai buruh yang beroposisi di Inggris menegaskan komitmennya yang kuat terhadap Ukraina saat kunjungan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan David Lammy dan John Healey ke Kiev pada hari Senin, 13 Mei 2024. Berdasarkan hasil jajak pendapat, Partai Buruh Inggris jauh lebih unggul daripada Partai Konservatif yang berkuasa. Dan pemilu nasional diperkirakan akan digelar pada akhir tahun ini.